Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1130 berjudul Pangeran Terkutuk. Dan pula chapter kali ini ditemani cover story yang mana kita mengetahui kalau ada seseorang mencuri pedang Yasui ketika Yamato dan juga Tama sedang tertidur. Nah, di poin pertama kita beralih ke Mugiwara Ichimi lainnya yang bersama Dory dan Brogy, dan kini mereka sedang menuju Pulau Elbaf. Dan kita melihat ada info dari koran yang menyatakan bahwa Luffy membunuh Vegapunk dan menghancurkan Egghead dengan bantuan prajurit raksasa. Dan kita menemukan ada bounty baru dari Dory dan Brogy yang bernilai 1,8 miliar berry untuk keduanya. Ya, masing-masing bernilai 1,8 miliar berry. Kemudian di info lainnya kita menemukan sosok Loki. Loki diketahui membunuh ayahnya untuk mendapatkan buah iblis legendari. Dan kita juga mengetahui Luffy kemudiannya meninggalkan kelompoknya dan pergi menemui Loki saat dimana Loki dirantai di suatu pohon. Dan di dua halaman terakhir pada chapter kali ini, yaitu halaman ganda yang sangat luar biasa, kita melihat seluruh Elbaf dengan kastil dan juga desa-desa. Lalu diketahui Elbaf dengan pakai P adalah tulisan kalimat ofisial resmi nama pulau ini. Lalu di poin berikutnya diketahui pula di bawah puncak pohon Yggdrasil memiliki lapisan di tengah tempat kastil dan desa berada. Dan ya, untuk minggu depan adalah libur, dan Liker menjelaskan kenapa Oda libur atau mengambil jeda selama 2 minggu untuk mengisi ulang tenaga dan pikirannya dan juga mengumpulkan ide-ide barunya untuk manga ke depannya. Dan Liker juga menjelaskan kalau Elbaf ini sangat indah dan sangat luar biasa. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dimana pastinya kalian mulai mempertanyakan buah iblis macam apa sampai disebut sebagai legendari yang diculik oleh Loki tersebut. Lalu juga beberapa kisah atau penyebutan ini sudah sangat relate dengan cerita Nordik. Mulai dari Loki yang dirantai di pohon, itu benar-benar sama dengan yang ada di legendanya. Lalu mengenai lapisan pohon Yggdrasil, tentu saja ini bisa menjadi suatu referensi yang sangat sama dengan legenda Nordik yang kita ketahui. Kemudian jika ada dari kalian yang mengatakan mid chapter atau bagaimana, ini ada pesan dari Redon. Sebelum kalian mulai menyebarkan kebencian, aku peringatkan kalian bahwa ada lebih banyak yang tidak terungkap dalam spoiler, dan beberapa hal yang disebutkan sangat disederhanakan dan memiliki lebih banyak pengembangan dalam bab atau chapter kali ini. Dan di dua halaman ganda terakhir sangat epic, desain Loki sangat brutal, dan begitu pula Elbaf. Hanya untuk itu chapter ini sangat worth it. Dan benar ya, beberapa poin benar-benar sangat nanggung. Bahkan ketika aku membacanya, aku bingung ini ada di mana dan sedang apa. Tiba-tiba Luffy memisahkan dirinya dari kelompoknya. Itu sebenarnya tahu dari mana atau bagaimana dan siapa lalu apa. Ya, lebih baik kita nunggu full spoilernya. Dan ya, sebelum menutup spoiler hari ini, ada news yang cukup menghebohkan. Dimana ya, jika manga One Piece yang akan break selama 2 minggu, nah, anime One Piece dikabarkan atau diberitahu akan break selama 6-7 bulan. Artinya setelah episode Kobe kemarin itu Honesty Impact, anime One Piece akan kembali lagi pada bulan April 2025. Iya, itu benar-benar cukup lama. Dan apa penyebabnya? Beberapa di antara kemungkinan yang paling mendasarnya itu ada di masalah produksi maupun praproduksinya. Ya, logika aja lah ya. Anime weekly dengan grafik seperti itu, apa nggak keteteran itu para staffnya untuk mempertahankan kualitasnya. Selain itu, pada saat One Piece kembali nanti tayang pada April 2025, ada beberapa benefit yang akan kita dapatkan. Pertama, anime One Piece akan mendapatkan packing yang jauh lebih baik, jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Sehingga masalah orang yang mengeluhkan packing lama, packing One Piece buruk akan sirna. Walaupun sebenarnya belakangan ini ya, One Piece sudah memakai konsep satu episode, satu chapter, tapi sepertinya itu juga bisa menimbulkan masalah baru ketika nantinya animenya mendekati chapter manganya. Dan kita semua tahu, semakin dekat dengan anime dan chapter itu, biasanya milkingnya nggak ngotak dan packingnya jadi rusak gak karuan. Jadi dengan adanya jeda sampai 6 atau 7 bulan bisa mengatasi itu dan jelas memperbaiki masalah packing tersebut.
Selanjutnya, ada peningkatan kualitas animasi, di mana ya sebenarnya juga One Piece sudah menunjukkan animasi yang gokil belakangan ini. Tetapi, seperti yang kita katakan di awal tadi, sangat sulit mempertahankan animasi atau kualitas seperti itu pada anime yang tayang weekly. Tentu saja mereka sangat keteteran dan kesulitan. Jadi dengan adanya jeda itu bisa membantu para staf lebih baik dan sekaligus bisa meningkatkan lagi kualitas yang ada. Ya, bayangin aja dengan deadline anime weekly sudah sebagus ini, apalagi nanti setelah adanya jeda 6 bulan tentunya makin wow. Selanjutnya akan ada fresh musik dan juga sound effect untuk meningkatkan suasana emosi dan juga actionnya. Artinya setelah sekian lama anime One Piece memakai sound effect yang sama, akhirnya akan ada pembaruan dan harusnya ini sudah dilakukan sejak lama. Dan benar, ini adalah kabar baik. Apalagi ya arc action cukup tegang dan juga mengharukan, jadi hal itu memang perlu atau diperlukan. Lalu perubahan jadwal slot waktu yang tayang untuk menghindari sensor. Yap, One Piece sejauh ini tayang di pagi hari, dan benar harusnya akan banyak sensor yang membatasi sesuatu yang ada di One Piece. Maka daripada itu, agar One Piece tidak terkena sensor adegan kekerasan bahkan brutal dan juga sedikit wow harus diubah. Seperti halnya Dan yang begitu tayang di jam malam dan juga Bleach serta lainnya tayang di jam malam. Dan ya itu dia benefit atau hal yang kita dapatkan selama setidaknya bulan April nanti. Dan juga waktu 6-7 bulan itu bukanlah waktu yang cukup lama, apalagi kita mendapatkan benefit seperti itu. Selain itu, minggu kalian masih ditemani One Piece juga, yang mana di minggu depan One Piece akan diisi episode spesial fan letter. Lalu setelahnya akan diisi arc Fishman Island yang remaster alias dengan grafik, animasi maupun packing yang ditingkatkan. Dan ada 21 episode setidaknya, dan dengan jumlah episode seperti itu, setidaknya arc Fishman Remastered ini atau re-edition itu akan rampung di bulan Maret akhir tahun depan. Lalu Aprilnya sudah kembali ke episode yang seharusnya. Artinya itu tadi One Piece tetap akan menemani minggu kalian. Sebenarnya juga ya tidak masalah juga bagi saya, asalkan bukan manganya. Dan ya bagaimana menurut kalian? Dan sampai ketemu di spoiler berikutnya.